Pemerintah Kabupaten Bovendigul mematangkan persiapan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bovendigul menerima hibah perangkat internet satelit Starlink dari pemerintah Provinsi Papua Selatan. Halo, selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara dan semua. Jumpa lagi dalam tayangan Info Digul edisi hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Selain dua topik berita utama tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Ursula Uruktem. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Pemerintah Kabupaten Bovendigul mematangkan persiapan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Berbagai kegiatan dan persiapan panitia ditargetkan rampung sebelum pertengahan Agustus agar perayaan berlangsung meriah dan khidmat. Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui panitia Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terus mematangkan persiapan pelaksanaan berbagai rangkaian kegiatan. Hal ini dibahas dalam rapat yang dipimpin pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul, Fabianus Sabi Sinfagi. Usai rapat, pejabat Sekda menyampaikan bahwa panitia akan memprioritaskan seluruh persiapan penting untuk memastikan peringatan Hari Kemerdekaan berjalan lancar, tertib, dan meriah. Seluruh rangkaian kegiatan praperingatan ditargetkan selesai paling lambat 13 Agustus 2026. Jadi ada beberapa hal yang memang ini kita agak sedikit prioritas supaya kelihatannya 17 untuk tahun 2026 ini agak lebih meriah. Sekalipun dengan keterbatasan, tapi kita memaksimalkan bagaimana supaya semua itu bisa berlangsung lebih baik. Seperti itu yang lagi kita bahas tadi. Ya, mudah-mudahan nanti kita ada pertemuan berikut lagi itu sudah siap, tinggal turun lapangan dan melaksanakan kegiatan. Karena kegiatan kita berharap itu mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 13 itu sudah selesai kegiatan, ada perlombaan persiapan apa-apa termasuk paskibra dan lain-lain, persiapan ya untuk upacara, mungkin juga pembersihan halaman, kiri kanan jalan, mungkin sampai ke tempe, itu harus sudah rapi, sudah bersih. Fabianus juga mengharapkan setiap panitia segera menuntaskan tugas sesuai bidang masing-masing agar pelaksanaan kegiatan tidak mengalami kendala. Untuk memeriahkan peringatan HUT RI ke-81 Kemerdekaan RI, seluruh organisasi perangkat daerah akan dilibatkan dengan memasang umbul-umbul dan atribut merah putih di kantor maupun di sepanjang jalan sebagai wujud semangat nasionalisme dan partisipasi masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Ones melaporkan. Bapak Mama, Bapak Saudara dan semua, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bovendigul menerima hibah perangkat internet satelit Starlink dari pemerintah Provinsi Papua Selatan. Bantuan ini diharapkan mampu memperluas jangkauan pelayanan administrasi kependudukan hingga ke distrik dan kampung-kampung terpencil. Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyerahkan hibah perangkat internet satelit Starlink kepada Dukcapil Kabupaten Bovendigul untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Perangkat tersebut akan digunakan dalam pelayanan jemput bola ke distrik dan kampung-kampung yang selama ini terkendala akses jaringan internet. Dengan dukungan Starlink, masyarakat di wilayah terpencil diharapkan dapat mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kantor Dukcapil Ibu Kota Kabupaten. Pelaksana tugas Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bovendigul, Paskalis Ameto menjelaskan, dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen lainnya merupakan hak setiap warga yang sangat dibutuhkan untuk setiap pelayanan publik. Masyarakat 20 distrik dan 20 distrik dan 112 kampung. Maka kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kami menerima hibah dari provinsi untuk kita di Kabupaten Bovendigul dari Dukcapil Provinsi Papua Selatan memberikan Starlink untuk kita di Kabupaten Bovendigul untuk
untuk kita pelayanan yang kita laksanakan nanti ke depan adalah pelayanan jebol. Pelayanan jebol ini jangan sampai masyarakat bertanya-tanya jebol itu apa ya? Karena jebol ini itu pelayanan jemput bola. Jadi kita turun nanti pelayanan jemput bola dari distrik-distrik ke kampung-kampung sampai ke RT-RT nanti. Itu yang nanti kita pelayanan. Maka saya sebagai PRT Dinas Kependudukan dan Migrasi Kabupaten Bovendigul, saya mengucapkan terima kasih kepada Dinas. Paskalis menambahkan, petugas telah dipersiapkan untuk mengoperasikan perangkat Starlink agar pelayanan di lapangan berjalan lebih cepat, efektif, dan menjangkau masyarakat hingga ke daerah terpencil. Melalui hibah ini, pemerintah berharap akses layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Bovendigul semakin merata, sehingga masyarakat dapat memperoleh dokumen kependudukan dengan lebih mudah dan cepat. Tim Liputan Digul TV, Andri melaporkan. Bapak Mama, Saudara dan semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Lapor Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. SP4N merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, adalah integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Adapun layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, Lapor, adalah aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang melalui berbagai platform seperti website lapor.go.id, aplikasi mobile, dan sebagainya. Cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan di Lapor. Bagaimana sih cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan? Pertama-tama, ketahui dahulu arti dan fungsi dari form pengaduan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik pada instansi pemerintah atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh pengelola pengaduan pelayanan publik. Kedua, pastikan hal-hal berikut ini sebelum Anda melapor. Yang pertama, laporan Anda relevan dengan kinerja pemerintah. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, bukan merupakan ujaran kebencian, sara, dan caci maki. Dan keempat, bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan. Terakhir, perhatikan kolom-kolom yang wajib dan opsional untuk diisi. Untuk kolom wajib yang pertama yaitu judul laporan, merupakan kesimpulan dari suatu permasalahan, inti dari suatu laporan yang disampaikan. Kedua, isi laporan, menceritakan kronologis kejadian yang ingin dikeluhkan. Jika dibutuhkan, sertakan juga data diri Anda berupa nama dan NIK, serta keterangan lainnya seperti nomor KIP, BPJS, KKS, PKH, KPS. Ketiga, tanggal kejadian, tanggal ketika Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Keempat, lokasi kejadian. Lokasi Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Lebih spesifik, Anda menginput lebih baik. Untuk kolom opsional yang pertama, instansi tujuan. Instansi yang berwenang terhadap pengaduan yang diberikan. Kedua, kategori laporan. Kategori yang sesuai dengan laporan yang diadukan. Ketiga, anonim. Membuat nama Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Keempat, rahasia. Membuat laporan Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Misalnya pada isi laporan, Anda menyertakan nomor identitas. Maka jika pertimbangannya demi keamanan data Anda, sebaiknya dirahasiakan. Pastikan Anda mencentang anonim dan rahasia untuk laporan yang bersifat sensitif dan mengandung data diri. Kelima, lampiran. Data dukung laporan Anda berupa gambar, dokumen, dan video dengan maksimal upload 2 MB.
Anda bisa melakukan upload lebih dari 1 dokumen. Untuk alur kerja SP4N Lapor, tulis laporan dan keluhan Anda secara jelas dan lengkap. Kemudian, laporan Anda akan diverifikasi dan disampaikan ke instansi berwenang. Berikutnya, laporan Anda akan ditindaklanjuti dan dibalas. Setelah itu, Anda bisa memberikan tanggapan atas balasan. Terakhir, laporan Anda akan ditindaklanjuti hingga selesai. Untuk menyampaikan laporan, pertama Anda bisa mengunjungi halaman www.lapor.go.id. Setelah itu, terlebih dahulu membuat akun dengan mengisi data diri secara lengkap dan benar. Setelah Anda memiliki akun, maka Anda bisa membuat laporan. Yang pertama adalah memilih jenis laporan. Hal ini bisa berupa aduan, aspirasi, maupun permintaan informasi. Kemudian tuliskan judul laporan Anda, berikutnya tuliskan isi laporan Anda secara jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sopan. Pembagian waktu dan lokasi kejadian. Pilih instansi tujuan serta kategori laporan. Anda bisa menambahkan lampiran berupa foto maupun dokumen. Sebagai pendukung, terakhir setelah lapor, maka laporan Anda telah selesai. Terima kasih Bapak Mama Basaudara dong semua masih tetap bersama kami. Kita beralih ke informasi berikutnya. Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul dan SMP Negeri 1 Tanah Merah menandatangani perjanjian kerjasama operasional bus sekolah. Kesepakatan ini menjadi dasar pengelolaan dan pemanfaatan bus untuk mendukung transportasi siswa secara aman, tertib, dan berkelanjutan. Penyerahan 1 unit bus sekolah kepada SMP Negeri 1 Tanah Merah turut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama operasional antara Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul dan pihak sekolah. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul Lusius Apaiman menjelaskan, perjanjian tersebut mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pengelola bus sekolah. Melalui kesepakatan ini, pihak sekolah bertanggung jawab terhadap operasional kendaraan, termasuk penyediaan bahan bakar, biaya sopir, serta perawatan dan pemeliharaan bus sekolah. Apabila terjadi kerusakan akibat kelalaian dalam penggunaan, maka tanggung jawab perbaikan menjadi kewenangan sekolah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Pada hari ini Selasa tanggal 28 bulan Juli tahun 2026, kami yang menandatangani bahwa ini nama Yusuf Apaiman STM ini 1972 dan 03 21 12 1 Jabatan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul. Dalam hal ini bertindak atas nama Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul. Selanjutnya disebut yang pertama, 2. Nama angka login SPDI ini 1982 24 09 2008 01 Jabatan Kepala SMP Negeri 1 Tanah Merah. Dalam hal ini bertindak atas nama sekolah SMP Negeri 1 Tanah Merah. Selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk melaksanakan kesepakatan bersama operasional bus sekolah dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Pihak pertama menyerahkan 1 bus sekolah Isuzu ERF plat nomor PS70DS warna putih kepada pihak kedua untuk dioperasikan. 2. Pihak kedua menerima dan sanggup untuk mengoperasikan bus sekolah tersebut. 3. Jika telah tersedia dalam operasional pada pihak pertama, maka pihak kedua dapat menyerahkan kembali bus untuk dioperasikan pihak pertama dengan tidak mengganggu pelayanan. Lusius menegaskan bus sekolah hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan pelayanan transportasi siswa. Dinas Perhubungan juga akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pemanfaatannya sesuai dengan perjanjian. Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak penyerahan bus dan diharapkan menjadi landasan dalam meningkatkan akses transportasi sekaligus mendukung kelancaran proses belajar mengajar di SMP Negeri 1 Tanah Merah. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan.
Bapak Mama, Saudara dan semua, SMP Negeri 1 Tanah Merah mengaku siap mengikuti turnamen Gala Siswa Indonesia atau GSI tingkat Kabupaten Bovendigul. Melalui latihan rutin dan strategi yang telah dipersiapkan, tim menargetkan penampilan terbaik dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas. Menjelang turnamen Gala Siswa Indonesia tingkat Kabupaten Bovendigul, tim sepak bola SMP Negeri 1 Tanah Merah melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi persaingan antar sekolah. Pelatih tim Man Arfa Mokhtar menjelaskan, persiapan dilakukan mulai latihan rutin 3 kali dalam sepekan, guna membangun kekompakan dan meningkatkan kemampuan para pemain. Dalam kompetisi ini, tim menurunkan 18 pemain dengan menerapkan formasi 4-3-3 yang dinilai mampu menjaga keseimbangan antara pertahanan dan penyerangan. Man Arfa menyebutkan para pemain telah siap bertanding dan tidak mengalami kendala mental karena sudah terbiasa menjalani latihan. Oke, terima kasih. Kami dari tim SMP Negeri 1 Tanah Merah, selama ini kami sudah mempersiapkan kita punya anak-anak untuk berlatih 1 minggu 3 kali sebelum turnamen. Jadi kami menganggap ini sudah terbiasa buat mereka. Untuk pemain, artinya dari latihan sampai saat ini mengikuti Gala Siswa ini, mereka sudah siapkan. Jadi untuk mereka sendiri tidak ada rasa kaget karena sudah terbiasa. Kita dari SMP Negeri 1 yang terdaftar dalam GSI berjumlah 18 anak. Ia juga mengingatkan agar seluruh pemain menjunjung tinggi sportivitas, menghormati keputusan wasit, dan menjaga semangat fair play selama pertandingan. Menurutnya, Gala Siswa Indonesia menjadi ajang penting untuk mengembangkan bakat sepak bola pelajar. Ia berharap kompetisi ini terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang dengan partisipasi yang lebih luas, sehingga mampu melahirkan atlet berprestasi yang mengharumkan nama Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Andri melaporkan. Bapak Mama, Saudara dan semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika.
Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama Basurara dan semua masih tetap bersama kami. Kita beralih ke informasi berikutnya. Turnamen Gala Siswa Indonesia atau GSI tingkat Kabupaten Bovendigul menjadi ajang pengembangan bakat pelajar di cabang olahraga sepak bola. Tahun ini keikutsertaan tim putri menjadi momen bersejarah sekaligus membuka peluang lebih besar bagi siswa Indonesia untuk menunjukkan prestasi di bidang olahraga. Turnamen Gala Siswa Indonesia tingkat Kabupaten Bovendigul tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi wadah pembinaan dan pengembangan talenta sepak bola bagi pelajar. Salah satu peserta, Afra Aplonia Omba dari SMP Negeri 2 Tanah Merah, mengaku bangga dapat mewakili sekolahnya pada ajang ini. Menurutnya, keikutsertaan tim putri untuk pertama kalinya menjadi langkah penting dalam memberikan kesempatan yang sama bagi siswi untuk berprestasi di cabang olahraga sepak bola. Sebelum bertanding, para pemain menjalani latihan rutin selama beberapa minggu untuk meningkatkan kemampuan teknik, kekompakan tim, dan mental bertanding. Baik, perasaan saya yang paling pertama saya sangat-sangat senang karena bisa mewakili sekolah. Terutama di Kabupaten Bovendigul, ini adalah pertandingan pertama antar siswa putri ya, karena sebelumnya hanya putra saja. Persiapan yang telah dilakukan dari sekolah saya yaitu setiap sore kami beberapa pemain yang lain dibina oleh Pak Guru. Kami telah mengikuti kegiatan proses latihan sudah lebih dari beberapa minggu. Motivasi saya yang pertama yaitu ingin menunjukkan bahwa bukan hanya putra saja yang bisa bermain, tetapi putri juga bisa bermain. Motivasi yang kedua ingin menampilkan bahwa dari Kabupaten Bovendigul ada bibit-bibit unggul yang siap tampil membawa nama baik Papua ke depan. Afra mengaku sempat merasa gugup karena baru pertama kali mengikuti Gala Siswa Indonesia. Namun, dukungan guru, pelatih, dan suasana pertandingan membuat semangat serta percaya diri para pemain semakin meningkat untuk memberikan penampilan terbaik. Ia berharap Gala Siswa Indonesia dapat terus diselenggarakan secara berkelanjutan, sehingga semakin banyak pelajar, khususnya siswi di Papua, memiliki kesempatan mengembangkan bakat, meraih prestasi, dan mengharumkan nama Kabupaten Bovendigul di tingkat yang lebih tinggi. Tim Liputan, Digul TV, Andri melaporkan. Ibu kepala sekolah dan guru yang hadir pada hari ini. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua dan terimalah salam persaudaraan kita. Nubagen, nubagenep, nubagenep, nubagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Ursula Uruktem mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.